Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hutan terbesar. Akan tetapi, kekayaan hutan di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh laju deforestasi yang masih begitu tinggi. Dilansir dari laman resmi Greenpeace Indonesia, dijelaskan definisi deforestasi menurut ilmu kehutanan adalah situasi hilangnya tutupan hutan beserta segala aspeknya yang berdampak pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Salah satu kasus deforestasi di Indonesia yang menjadi pusat perhatian ribuan mata yaitu deforestasi di tanah Papua, yang merupakan salah satu penyumbang signifikan deforestasi di tanah Papua adalah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Padahal, hutan Papua adalah satu-satunya hutan di Indonesia yang memiliki tingkat keragaman hayati tertinggi di dunia. Dengan 20.000 jenis spesies tanaman, 602 jenis burung, 125 jenis mamalia, dan 223 reptil. Hutan di Papua juga menjadi sumber utama mata pencaharian bagi masyarakat adat Papua. Sepanjang 2 dekade terakhir, tutupan hutan alam tanah Papua menyusut sebanyak 663,443 hektar. 29% terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2010 dan 71% terjadi pada tahun 2011 sampai 2019. Bila di rata-rata terjadi deforestasi sebanyak 34.918 hektar per tahun. Dengan deforestasi tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2015 yang menghilangkan 89.881 hektar hutan alam tanah Papua. Bahkan, aktivitas pengundulan hutan untuk bisnis perkebunan kelapa sawit semakin meluas di Papua. Berdasarkan pantauan pustaka menggunakan peta citra satelit dan laporan lapangan, ditemukan luas kawasan hutan yang hilang sepanjang periode Januari hingga Mei 2020 diperkirakan mencapai 1.488 hektar atau lebih dari 2.084 kali luas lapangan bola. Angka luasan deforestasi ini diperkirakan akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Deforestasi memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi perizinan yang terjadi kebakaran. Misalnya, populasi dan kehilangan segala sumber-sumber seperti sumber pangan, obat, dan lain sebagainya. Sebab, bagi masyarakat Papua, hutan merupakan puskesmas, yakni tempat penggantungan hidup untuk mendapat makanan dan obat-obatan. Deforestasi yang digadang-gadang memberi nilai tambah ekonomi ternyata belum terlihat manfaatnya untuk masyarakat Papua sendiri. Manfaat tersebut lebih banyak dirasakan oleh pemilik industri skala besar dan elit politik. Selain menyebabkan bencana ekologis, deforestasi juga memicu konflik dan pelanggaran HAM. Itulah sebabnya deforestasi masuk kategori bentuk dari kebiadaban ekologis karena merupakan tindakan destruktif. Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang. Begitulah perumpamaannya menurut Eric Weiner dalam bukunya.